pujian ini yang kami sudah alami. Dan terus kuasa pujian ini hari ini dan sampai selama-lamanya itu kami akan nikmati. Karena kami punya Bapa yang baik, mengerti, peduli, mengetahui setiap keadaan kami. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Dan di tengah ibadah kami malam ini, kami akan menikmati ibadah yang hidup. Karena kami tahu firman yang hidup yang akan menghidupkan segalanya. Selama kami ada di bawah kolong langit ini, tempat ini sudah dikuasai oleh kuasa Tuhan. Hambamu sudah ada urapan yang kuat. Sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua semua tinggal dalam urapan Tuhan. Karena ibadah kami malam hari ini mengandung janji hidup ini, baik hidup yang akan datang. Ampuni kami Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami, kepada Mami, Pagem, Igem. Sudah 2 kali saya berdiri tadi siang dan malam hari ini luar biasa. Singkat waktu saya akan memperkenalkan nama, walaupun sudah tadi pagi, tapi masih ada mungkin Bapak Ibu Saudara yang belum datang ibadah pada siang hari. Dan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Nelvin Pengambu, asal saya dari Desa Taliwan dan saya menikah dengan orang Bada. Jadi tempat pelayanan kami itu ke kampung suami saya itu 10 kilo. Jadi puji Tuhan, Tuhan kasih anak-anak yang takut akan Tuhan, semua terlibat dalam pelayanan. Dan ada cowok, ada laki-laki, ya luar biasa. Belum ada cewek. Jadi saya dari mimbar sampai di dapur semua saya handle. Haleluya. Itulah orang Mori ya. Puji Tuhan. Saya senang boleh beribadah di tempat ini. Dan anak pertama kami itu di Poso. Kuliah dia semester 4. Dan anak kami yang nomor 2 sementara ada di Bada. Dia sekolah SMA kelas 3. Kalau kami ada di bendang pelayanan sampai detik ini. Hidup bergerak bernafas. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya berkata kepada keluarga, tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Itu pekerjaan yang mulia dan tidak ada bandingnya di bawah kolong langit ini. Saya bersyukur lihat saya punya satu suku. Luar biasa Tuhan pakai. Ibu-ibu mantap. Ibu-ibu perkasa, ada yang sudah rambut putih. Saya juga biar masih muda sudah rambut putih. Tinggal di Semer. Semua terlibat dalam melayani Tuhan. Karena hanya ini yang bisa kita perbuat untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Oke, mari kita sama-sama membuka Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-33. Menghormati firman Allah, saya jemput semua kita bangkit berdiri. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang respon kebenaran firman Allah sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Yang menikmati pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang kita lewati, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus di atas kepala. Sambil engkau mengangkat kepalamu kepada Tuhan, engkau berkata, yes, engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan beri judul khotbah saya pada malam hari ini, ibadah mendatangkan keuntungan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sampai di situ dulu. Saudara, pertahankan ibadah yang hidup. Ibadah yang ada api, ibadah yang ada hadirat Tuhan. Kuasanya itu bekerja, mujizatnya itu bekerja ketika Anda buka hati bagi Tuhan. Karena apa? Engkau sementara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Allah datang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sorga itu kita cari. Dengan apa cara kita untuk mencari sorga? Ada yang di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan pada malam hari ini? Anda berpuasa itu beribadah.
karena ada kebenaran firman di sana. Saudara memuji itu beribadah, saudara menyembah itu beribadah, saudara membawa korban saudara kepada Tuhan, apapun itu bentuknya, nilainya itu kecil maupun besar, itu beribadah. Saya tahu jemaat yang ada di Morowali, khususnya yang ada di El Sadai Mohoni, ya, adalah jemaat yang suka beribadah kepada Tuhan. Firman Allah berkata, Maleakhi 3 ayat 18. Ada perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Oke, orang ada di dunia, punya mobil, punya rumah dan sebagainya, semua serba mewah. Tapi tidak ada hidup kekekalan. Betapa kita berbahagia Tuhan panggil, pilih dan tetapkan kita menjadi orang yang cari Tuhan, menjadi orang yang cari kebenaran, menjadi orang yang cari surga. Kita boleh berusaha mengerjakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita di dunia ini. Tapi saudara harus tahu yang lebih penting hidup kekekalan. Surga itu bukan menjadi bahagian orang yang ada di luar sana, tapi akan menjadi bahagian saya dan saudara yang ada pada malam hari ini. Kita pelajari lagi seperti tadi pagi saya khotbah tentang Ayub. Dia mengalami kesulitan, sengsara, sulit proses yang dia hadapi. Tapi dia cari Tuhan selama Tuhan masih ada. Ada waktunya semua Tuhan ambil. Semasih kita sehat kuat, cari Tuhan, cari kebenarannya, cari Dia. Hidupmu melekat kepada Tuhan. Engkau punya hubungan dengan Tuhan itu intim. Karena di dalam hadirat Tuhan kita cari Dia seperti pada malam hari ini. Kesusahan kita diganti dengan kemenangan. Kita sakit pasti Tuhan sembuhkan. Tertutup jalan, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Damai sejahtera, sukacita, iman yang teguh. Di dalam kita beribadah semuanya kita nikmati. Betapa pentingnya ibadah itu. Mengandung janji hidup yang ada ini dan hidup yang akan datang. Wow. Ibadah bisa merubah segala sesuatu. Kutuk bisa jadi berkat. Dalam kami melayani Tuhan, karena pekerjaan Tuhan itu yang kami rintis. Hutan, Oraoyo, Gamal, ya, Bulu Batu, Orao. Satu kali ada hamba Tuhan dari Sulawesi Selatan. Itu bambu sudah ditebang, pak. Dia bilang, suami istri berlutut di situ. Kami berlutut di bawah pohon bulu batu itu. Kuro dedeiki suami saya buat DP kayu, maksudnya gamal. Ya, seperti itu. Terus ada tali baru digantung situ. Macam hidup dulu. Wow, saya masih nikmati lagi. Jadi saya bikin seperti itu, tapi intinya dalam hati ini sukacita seperti itu. Taruh di situ air, mau bikin kopi. Dia bilang, hamba Tuhan ini saya akan doakan supaya bertahan melayani Tuhan dan pelayanan di sini pasti Tuhan berkati. Yes, saya bilang begitu. Bapak Ibu Saudara, saya tersungkur. Saya usahakan saya punya testa ini sampai ke tanah. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan kemenangan. Saya bilang, Tuhan buktikan doaku Tuhan. Bela saya Tuhan, jangan permalukan. Singkat cerita, kami melayani lalau jemaat. 2 anak, suami istri. Saya pimpin pujian, saya pimpin anak saya 2. Saya punya suami gitar, waktu itu pakai gitar. Dia khotbah, saya duduk. Saya punya anak itu yang pertama ada itu tamborin yang ada di panutu itu, dia toki jadikan drum. Wow, luar biasa. Pantekosta heran lah. Luar biasa Tuhan. Kalau saya renungkan itu saya menangis. Seperti film diputar kembali. Secara manusia saya tidak mampu.
untuk jalani kembali. Tapi karena ada hati yang cari Yesus dan kebenarannya. Sudah kami beribadah setiap hari Minggu. Yang ditahu tempat itu rumah, bukan tempat ibadah. Jadi kami buat satu perdana Natal bulan 12. Mulai dari situ ditahu bilang itu tempat ibadah. Kami buat Natal. Ini tiada jemaat, tidak ada uang. Kalau jemaat El Shaddai Umohoni, Miyasugi, haleluya, sudah diberkati. Tapi Bada juga pasti diberkati seperti jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berjalannya waktu, mulai datang orang-orang yang ada di sekitar itu beribadah. Beribadah. Setahun, 2 tahun, sudah mulai ada. Kita bikin persekutuan doa. Tiba-tiba saya pernah bawa di sini keluarga ketua hadat, anak-anaknya, anak mantu, cucu-cucunya. Itu anaknya yang kedua. Jadi jemaat mula-mula di tempat itu. Sampai sekarang baru dia sendiri dengan anaknya 2, suaminya belum. Mulai Tuhan bawa. Sampai sekarang. Jadi kalau kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang kita harus gumuli dalam hidup ini? Yaitu kerajaan sorga. Masih banyak yang jiwa di luar sana yang butuh Yesus. Ada ketanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Beritakan firman, bersaksi, naikkan pujian penyembahanmu, banyak doa puasa, berlutut di kaki Tuhan, merendahkan diri. Penundukan diri itu kepada Tuhan harus ada. Dia akan bertindak, dia akan bekerja, dia akan melakukan apa mau Tuhan dalam hidup ini. Asalkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Makananmu akan ditambahkan oleh Tuhan, minumanmu akan ditambahkan oleh Tuhan, pakaianmu akan ditambahkan oleh Tuhan, keuanganmu, fasilitasmu akan ditambahkan Tuhan sampai kepada anak cucu kita menikmati berkat daripada Tuhan itu. Jadi jangan Anda berpikir beribadah itu tidak ada gunanya. Ada gunanya. Ada satu tahu-tahu di kampung yang tempat kami melayani, dia bilang begini sama istrinya. Kamu yang pi bagi gereja begitu-begitu saja. Saya yang tidak ibadah oral, saya punya coklat. Nio ya saya punya tole. Dia bilang begitu. Kan masih kuat, merasa diri hebat dari orang lain. Tidak mau beribadah. Bilang bukan Desember, no. Dia pekerja keras sampai dia buka baju, maaf bicara. Kalau kerja, dia punya sawah. Saya pernah pinjam sawahnya, orang saya lewati, wow luar biasa. Diberkati dia. Apa sekarang? Tinggal di tempat tidur dan tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi firman yang hidup datang pada malam hari ini. Semasi engkau sehat, kuat, belum kena stroke, cari Tuhan dan kebenarannya. Maka semua hal-hal jasmani akan mengikut di belakang kita. Jangan pernah engkau merasa hebat. Jangan pernah engkau merasa engkau itu lebih dari orang lain. Kalau kita ada sampai detik ini, kita junjung tinggi kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan besar, kebaikan Tuhan tak pernah dihitung, tak bisa dibilang dalam hidup ini selain kita datang kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Orang tua menabur dengan air mata ketika engkau beribadah seperti ini. Buat anak-anakmu, supaya engkau melihat anak-anakmu menjadi penopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Doakan mereka supaya mereka jadi anak yang takut akan Tuhan. Kedua, doakan mereka supaya menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Tiga, doakan mereka karena mereka penerus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Supaya masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa doa dan puasa. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa kita nikmati, yang bisa kita alami, yang bisa kita rasakan. Hanya dari Yesus. Dia sumber segala-galanya.
Saya tahu jemaat di sini adalah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Setiap beribadah, rohani dan jasmanimu akan diberkati oleh Tuhan. Amin, kebenaran firman Allah. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Para singers, terenungkan kebenaran firman Allah yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Engkau adalah orang yang beruntung ketika kau beribadah kepada Tuhan. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya mau tekankan, orang yang tidak beribadah itu rugi. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita angkat itu pujian yang berkata, kalau ku cari damai hanya ku dapat di dalam Yesus. Damai sejahtera hanya dari Tuhan. Kebahagiaan hanya dari Tuhan. Oleh sebab itu cari Dia selama Dia masih ada. Buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Yesus yang lebih besar. Yesus yang mengatasi segala-galanya. Mari tinggalkan tempat dudukmu, mari berdiri. Buka hati bagi Dia. Angkat sejenak pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalamnya. Tak satu pun dapat hiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Kalau ku cari damai, lakukan pujian ini dari dasar hatimu. Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat kau sumber penghiburan, Yesus. Haleluya, hanya Yesus. Bersamanya, namanya hatiku dapat walau dalam lembah kekelaman. Oh hidup penuh tantangan, satu pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Jemaat saja yang lakukan pujian bersama Dia. Sambil engkau mengangkat tangan, ketika engkau tak angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan menolong engkau, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan, menyelamatkan engkau. Tuhan butuh orang-orang yang mengangkat tangan kepada Dia, saudara dan saya. Yes. Lagi dengan suaramu yang paling lembut untuk Dia malam ini. Semua lakukan pujian ini. Ada damai dalam hatimu. Yes. Glory, 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 glory. Yesus, Yesus.
tua yang lanjut usia sekalipun yang hadir pada malam hari ini, rohanimu diberkati, jasmanimu diberkati, karena engkau sudah mencari Tuhan dan kebenarannya. Keperluan kebutuhanmu dalam jasmani semua ditambahkan oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini umat Tuhan ada di mana saja, melangkahkan kaki mereka, jauhkan mereka dari kuasa kegelapan, niat orang jahat, sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya, maut sekalipun, binatang berbisa, kami hancurkan kuasanya itu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Setiap rumah mereka Tuhan pagari dengan api sorga. Ada sinar kemuliaan Tuhan, proteksi dengan kuasa darah-Mu. Pintu masuk dan keluar desa ini ada malaikat Tuhan di sana menjaga. Halaman pastori gereja dari jalan muka belakang, kiri kanan, atas bawah, ada api sorga memagari, proteksi dengan kuasa darah-Mu. Ada sinar kemuliaan Tuhan bercahaya. Tempat ini menjadi tempat kesukaan Tuhan karena ada api, ada kuasa, ada mukjizat, ada hadirat Tuhan. Jiwa-jiwa di luar sana akan datang di tempat ini memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, karena ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, sumber segala-galanya. Kami respon kebenaran firman Allah, kami respek kebenaran firman Allah. Berkat ilahi ada pada kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami terima firman-Mu dengan sukacita. Kami siap untuk berkorban. Persembahan kami yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Semua yang diberkati lewat firman Allah malam hari ini, sama-sama kita katakan amin. Lagi kita beri tepuk tangan bagi Tuhan yang paling meriah. Haleluya.